Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi saat ini dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari Rabu 25 Agustus tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-5. Demikian firman-Nya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu anak-anak terang. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seorang pengikut Kristus sejati adalah orang yang mampu bersikap tegas dan tak mengenal kata kompromi terhadap segala bentuk yang namanya dosa. Namun betapa banyak saudara-saudara orang Kristen, sekalipun tampak aktif dalam kegiatan-kegiatan kerohanian, masih belum sepenuhnya meninggalkan dosa. Mereka masih melakukan dosa meskipun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan ketika melihat perbuatan-perbuatan kegelapan nyata di depan mata, tetap bungkam dan pura-pura tidak melihat. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dan disucikan oleh darah Kristus Yesus, janganlah kita menahan diri bila di depan mata kita melihat ada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari firman Tuhan. Sebaliknya tegurlah, nasihati, peringatkan. Seorang pengikut Kristus sejati harus memiliki keberanian menunjukkan sikap membenci dosa, mencintai kebenaran. Tidak berpihak pada kefasikan, melainkan memihak kepada Tuhan. Dalam Mazmur 94 ayat ke-16 dikatakan, saudara-saudara, siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Tanda bahwa orang memihak kepada Tuhan adalah menjauhkan diri dan tidak memiliki persekutuan dengan namanya perbuatan-perbuatan kegelapan. Artinya, setiap orang percaya akan menjadi teman Tuhan, membenci ketidakbenaran. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, menjadi anak-anak terang adalah status bagi orang yang mengikut Yesus. Yesus telah menebus kita dari dunia yang gelap ini kepada terang ilahi. Kristus telah menyeberangkan kita dari keinginan daging kepada keinginan roh yang seturut dengan kehendak Allah. Kristus telah menerangi jalan kita dari lorong yang gelap agar kita berjalan dalam sinar terang Allah. Yesus adalah terang dunia, maka pengikut Yesus juga terpanggil untuk memancarkan terang dalam hidupnya. Dimanapun dia berada, bagaimanapun situasi keadaannya. Dalam Yohanes 8 yang ke-12, firman-Nya berkata, saudara-saudara, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini saudara-saudara, dia sangat jelas dikatakan, barang siapa mengikut aku. Jadi setiap orang yang mengikut Yesus dengan benar pasti akan hidup di dalam terang. Jadi konsekuensi menerima Yesus sebagai juru selamat
Ini harus dipahami. Pribadinya harus menerima terang. Terang itu pasti dan harus nyata di dalam kehidupannya. Pertama-tama, selaku pengikut Kristus, harus bersedia diterangi oleh terang Kristus, dan terang yang kita miliki dapat menerangi orang lain. Ini harus nyata. Bagaimanakah hidup terang itu? Dalam Efesus 5 yang ke-9 dikatakan, saudara-saudara, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi yang namanya kebaikan, keadilan, dan kebenaran harus nyata dalam hidup setiap pengikut Kristus, setiap orang Kristen. Pertanyaannya, sudahkah buah-buah kebaikan ini, keadilan ini, kebenaran dihasilkan dari hidup kita? Ingatlah, orang percaya memiliki tanggung jawab untuk menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan dengan menjalani hidup yang berlawanan dengan cara hidup dunia ini. Ingat, kita adalah anak-anak terang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi, kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang, yang menekankan bahwa kami orang-orang percaya kepada Kristus adalah anak-anak terang. Artinya hidup kami harus jauh dari perilaku-perilaku kegelapan, tetapi kami menjadi anak-anak yang bisa selalu bersaksi, menjadi contoh, teladan, bukan menjadi batu sandungan. Bapa di surga, mari Engkau meterangkan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan setiap para pendengar, sehingga olehnya mereka beroleh kekuatan ketika mereka lemah, mereka beroleh kesehatan ketika mereka sakit, mereka beroleh jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan, karena memang tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Ketika Tuhan ada, mujizat pun akan ada. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap pendengar dimanapun mereka berada. Mari Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati Tuhan Yesus usaha dan pekerjaan mereka. Setiap anak-anak yang Engkau titipkan di tengah-tengah keluarga, Engkau berikan Bapa kesehatan dan kepintaran. Pada pagi hari ini hamba tidak bosan-bosannya berdoa untuk setiap pendengar. Ketika mereka Tuhan sakit, mari Engkau jamah tubuh mereka, yang ada di rumah sakit dan yang ada di rumah, baik itu dikarenakan virus corona maupun sakit yang lain. Hamba percayakan Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa mampu memberikan mujizat kesembuhan, sehingga setiap yang sakit beroleh kesehatan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kuasa keajaiban akan terjadi karena hamba hanya berdoa di dalam satu nama, itu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.